فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Seorang ibunda kita di Jakarta tentang doa dan bacaan-bacaan agar terhindar daripada syirik, santet dan sejenisnya. Taib. Dalam banyak riwayat Nabi Muhammad SAW membaca doa-doa yang dengan doa tersebut intinya agar Allah menjaga Rasul SAW daripada gangguan makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Contoh, Nabi Muhammad SAW pernah dalam suatu perjalanan didatangi oleh seorang sahabat yang mengadukan bahwa dia baru disengat kalajengking dalam perjalanan tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, jika kamu baca satu doa, maka tidak akan ada makhluk Allah satupun yang dapat memudaratkanmu, baik manusia, hewan, jin dan makhluk-makhluk yang kita tidak tahu. Yaitu apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi a'udzu billahi kalimatillahi tammati. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat Allah yang sempurna. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk-makhluk Allahu, ciptaan Allahu Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara doa-doa yang kita harus panjatkan, yang kita harus wiridkan, dan ada tuntunan dari Nabi kita Muhammad SAW. Doa ini menjadi bacaan pagi dan sore, dan dimanapun kita berada di tempat yang baru, kita pulang kampung, kita singgah, baca doa ini agar Allah lindungi kita dari segala keburukan makhluk Allah. Makhluk Allah apa? Banyak. Ya, ada tumbuhan, ada hewan, ada manusia, ada makhluk yang tidak nampak, jin dan seterusnya. Maka dengan yakin yang benar, dengan cara yang benar, kita doa dengan doa ini, maka insya Allah Allah jaga kita dan Allah lindungi kita. Kemudian juga seorang sahabat pernah meriwayatkan, sebelum turun ayat, setelah turun ayat Muawwidhatain, dua ayat pelindungan, Rasulullah banyak membaca doa-doa. Banyak membaca doa agar Allah melindungi dirinya daripada gangguan makhluknya. Tapi setelah turun dua ayat Muawwidhatain ini, dua ayat pelindungan, jadi qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, maka seorang sahabat mengatakan Rasulullah meninggalkan doa-doa yang lain. Dan beliau selalu mengulang dan menjadikan wirid dengan membaca dua surat pelindungan ditambah dengan satu lagi, yaitu qul huwallahu ahad. Dan ini jika dibaca pagi dan sore, maka insya Allah Allah melindungi kita dari segala gangguan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga baca ba'da shalah. Ba'da shalah ada bacaan seperti ayat kursi disunahkan. Bahkan Rasulullah mengatakan, tidak ada barang siapa membaca istiqamah ayat kursi setiap sholat ba'da sholat 5 waktu, maka tidak ada yang menghalangi dia dengan surga kecuali kematian. Nah, ini dalam hadis yang lain, barang siapa membaca ayat kursi ketika mau tidur, maka Allah jaga dia sampai pagi hari. Begitupun selanjutnya. Maka ma'asyiral muslimin dan muslimat, bil khusus penanya ibunda kita yang ada di Jakarta, jika ingin lebih mudah silahkan baca doa-doa ini dan beli kitab-kitab doa-doa harian yang sahih tentunya, dan kita wiridkan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, dengan catatan dengan yakin yang ada dalam diri kita. Sejauh yakin itulah maka khasiat daripada setiap doa-doa ini dapat kita rasakan. Tapi kalau tidak, kita ragu, kita baca, maka nggak ada manfaatnya. Sehingga hari ini banyak orang yang mengeluh, Ustaz, perasaan saya udah baca doa ini tapi kok masih begini ya. Saya bilang begini, sesungguhnya doa itu nggak perlu terlalu banyak, cukup dengan tuntunan Rasulullah saja. Tapi yang penting adalah kaifiyah hati kita. Maksudnya adalah begini, kita hari ini banyak terus mengamalkan doa istiqomah, alhamdulillah. Itu juga satu ibadah yang cukup baik. Tapi kadang-kadang kesannya belum kita rasakan. Kenapa? Karena kita nggak masukkan dalam hati yang paling dalam. Yaitu apa? Maksud saya adalah keyakinan kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi memang untuk menimbulkan rasa yakin itu tidak serta-merta datang. Jangan pula salah orang mengatakan, saya nggak mau doa karena saya belum yakin lagi dengan doa ini. Jangan, karena terkadang yakin itu datang dengan terus mengulang-ulang, terus istiqamah. Maka akan datang masanya nanti Allah berikan, setelah istiqamah, berikan kesan, efek daripada doa-doa yang kita panjatkan tersebut. Jika akan datang masanya, kita yakin betul dengan setiap doa-doa yang diajarkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga kita akan menjadi tenang, ma'asyiral muslimin. Akan datang masanya nanti kalau kita istiqamah, akan tenang hati. Kalau kita lupa doa ini, akan gelisah hati.
Dan itu karunia daripada Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada setiap hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat.